Saya hadir Pak Yanto. Oke. Baik, makasih Pak Aldi. Oke, kita mulai saja nggih, Pak Ayat, Pak Aldi ya, untuk Siap, 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 webinar kali ini, baik nanti sambil peserta yang lain gabung. Baik, siap, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. siap. Selamat sore dan salam sejahtera buat kita semua. Terima kasih, ini ada Pak Heldiansah sebagai koordinator di bidang komunikasi ya, dan ada Pak Ayot ya, Ayot sebagai sekretaris BKTF, dan selamat datang ini Mas Ahmad Faruk ya. Eh, jadi hari ini kita akan ada webinar series gitu ya, eh, dari Badan Keahlian Teknik Fisika. Jadi hari ini kita kehadiran Mas Ahmad Faruk Nofrizal ya. Kebetulan dia sebagai Project Management di Qatar Energy LNG ya. Jadi eh, tentunya nanti lebih banyak kita akan belajar terkait dengan ICTS ya, ICSS ya. Oke, baik. Untuk webinar kali ini rundown acaranya sebagai berikut ya. Yang pertama adalah nanti ada safety moment dari Pak Helgi ya. Setelah itu nanti dilanjut dengan paparan dari Mas Ahmad Faruk, dan terus selanjutnya kita buka forum tanya jawab. Baik, untuk mensingkat waktu, agenda yang pertama saya berikan kepada Pak Heldi untuk menyampaikan safety moment. Semoga Pak Heldi. Terima kasih Pak Yanto. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, Waalaikumsalam. salam sejahtera buat rekan-rekan semuanya. Saya mohon izin untuk share screen. Apakah bisa dilihat Pak screen-nya Pak? Bisa, bisa Pak. Bisa. Oke. Terima kasih. Safety moment kali ini berkaitan dengan ICSS failure. Ini ICSS ini sangat sentral di industri oil and gas. Jadi kalau dia failure itu leading to catastrophic incident. Jadi saya akan uh, kalau rekan-rekan ingat layer of protection ya, atau LOPA, atau istilahnya itu onion theory. Jadi yang paling bawah itu, yang paling bawah, ini bisa kita lihat kalau lihat kursor saya, proses design atau proses value, kita butuh untuk proses control, loop system gitu ya, loop proses control. Nah, kalau apa namanya sistem itu tidak bisa dikendalikan atau dia melewati dari set point sistem yang kita inginkan, maka akan ada alarm ya. Maka operator intervention required untuk melakukan sesuatu untuk safeguarding di proses sistem. Nah, kalau operator intervention ternyata tidak mampu, ada lagi satu sistem yang level kedua, level keempat, sorry. Namanya itu safety instrumented system. Jadi part of di layer of protection. Dia akan melakukan either itu apa namanya shutdown atau evacuate di inventory, ya kira-kira demikian. Nah, kalau safety instrumented system fail, before the incident happen, top event happen gitu ya. Jadi yang paling final itu, yang terakhir itu relief system. Jadi dia akan membuka untuk mengevakuasi atau mengevakuate di inventory untuk menurunkan tekanan istilahnya kalau di dalam satu proses containment. Nah kalau itu juga failure gitu, nah terakhir itu passive protection, jadi untuk memproteksi structure integrity supaya dia tidak terkena radiasi dari panas dari jet fire atau pool fire. Nah, ini ada kalau di BOTA itu namanya sistem prevention mitigation, left hand side, right hand side. Yang terakhir adalah emergency response untuk melakukan evakuasi dan penyelamatan. Nah, di ICSS layer ada juga sistem seperti itu. Nanti Mas Ahmad Faruk akan menjelaskan lebih detail, saya yakin. Namanya itu ICSS layer. Jadi paling bawah itu proses shutdown system. Kemudian ada lagi namanya itu programmable safety system gitu, related untuk shutdown. Ada lagi fire and gas system yang level ketiganya. Nah, yang terakhir itu yang EDP, emergency shutdown system. Jadi kalau
sistem itu harus dilakukan penyelamatan. Demikian. Dengan depressurization sistem ini akan mengurangi resiko dari the top event ataupun kecelakaan yang akan terjadi. Nah, rekan-rekan semuanya, bapak semuanya, ibu-ibu semuanya, jadi salah satu bagian dari ISSS itu ESD system. Nah, ini sangat sentral, sangat kritikal sekali di dalam oil and gas industry. Ada suatu insiden, saya akan paparkan selanjutnya. Akibat daripada emergency shutdown system failure itu mengakibatkan catastrophic incident. Contohnya adalah ini dia. Kalau Bapak Ibu semuanya, rekan semuanya masih ingat Deepwater Horizon, ya, itu salah satu penyebabnya adalah failure dari ESD system. Jadi seharusnya blowout itu tidak terjadi, tapi karena failure dari ESD system untuk menutup si downhole ini, ya, kemudian untuk mengevakuasi sisa dari inventory yang ada di atas itu ke tempat yang semestinya begitu, itu gagal dilakukan. Akibatnya terjadi catastrophic incident yang menyebabkan 17 orang meninggal dunia sampai 115 orang itu harus dievakuasi, dan seluruh drilling rig itu tenggelam gitu ya dalam waktu 36 jam, belum lagi spill yang terjadi. Nah, rekan semuanya, basic cause dari yang tadi itu, yang Deepwater Horizon itu failure dari semen plug yang install itu during temporary well abandonment. Jadi dia itu prosedurnya itu mestinya di plugnya itu bisa ditutup begitu, tapi tidak mampu untuk mengcontain high pressure gas. Nah, ada dua critical factor yang related untuk ICSS. Yang pertama adalah blowout preventer fail to close. Terus yang kedua adalah onboard gas detection system. Jadi gas detection systemnya itu tidak beroperasi. Kalau tadi saya sebutkan layer of protection, jadi salah satu layer of protection itu FNG system ya, jadi bagian dari onion theory. Nah, itu tidak berfungsi. Nah, kalau FNG tidak berfungsi, kemudian sistem untuk menutup BOP itu juga fail, bagian dari ESD system itu. Jadi sebagai another layer untuk protection juga tidak mampu untuk melakukan safeguarding, maka terjadi fatal incident. Sekali lagi bahwa salah satu dari ICSS yaitu Emergency Shutdown System termasuk kaitannya dengan fire and gas system dan emergency depressor system sangat vital di oil and gas industry. Demikian, semoga menjadi pelajaran bagi kita bahwa ini sangat penting untuk dilakukan desain sebagaimana mestinya sesuai standar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Heldi atas sharingnya. Jadi ternyata juga ICCS itu sangat krusial ya, harus perlu diperhatikan betul. Oke, jadi mungkin lebih detailnya ini berbagi pengalaman ya dari Mas Ahmad Faruk. Baik, supaya tidak mempanjang waktu, apakah Mas Ahmad Faruk sudah siap? Ya, saya. Oke, baik. Kami persilakan, mungkin bisa di-share screen. Oke, sebentar saya share dulu. Sudah terlihat. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Bapak Ibu sekalian. Waalaikumsalam. Terima kasih kesempatannya PKTF. Jadi berikan kesempatan untuk bisa knowledge sharing mengenai ICSS system design, mulai dari konsep sampai commissioning. Tentu kalau kita telah satu-satu ini bisa jadi kuliah mungkin 4-16 KS, tapi kita coba rangkum demikian rupa sehingga nanti bisa mencakup semuanya mulai dari konseptual sampai commissioning, kira-kira begitu. Mengapa ICSS system design ini penting? Seperti yang Pak Heldian tadi sampaikan, bahwasanya kegagalan di ICSS bisa menyebabkan
fatality itu yang paling ini yang paling tidak kita inginkan gitu. Kalau finansial ataupun environment pun sebenarnya juga tidak kita inginkan, tapi fatality itu adalah salah satu yang sangat kita hindari itu. Itu jadi kematian hanya karena kegagalan dari SSS. Untuk kesempatan kali ini karena saya background-nya adalah dari orang project, jadi karena SSS ini sebetulnya cakupannya juga sangat besar sekali. Ada teman-teman dari project, ada dari manufakturer, OEM manufakturer atau vendor. Gitu. Di point of view saya yang saya jelaskan di sini adalah desain SSS dari kacamata project. Jadi mungkin teman-teman yang di EPC kontraktor atau rekan-rekan yang di operation company, saya point of view-nya dari situ. Jadi, kalau misalnya nanti secara teknologi yang sangat dalam, itu sudah jadi ranahnya teman-teman manufakturer atau vendor gitu, dari kacamata project execution gitu. Oleh sharing ini saya bagi jadi 6 sesi sebetulnya, cuman sesi pertama sebetulnya saya juga menyiapkan sesi momen, tapi terima kasih sama Pak Eldi sudah disiapkan, jadi saya nggak perlu lagi bicara mengenai sesi momen. Itu sesi momen yang saya sampaikan juga berkaitan dengan kegagalan dari SSS yang menyebabkan fatality. Jadi mungkin saya akan skip yang sesi momen, lalu saya akan coba mendefinisikan apa itu SSS dan komponennya, standar dan regulasi apa yang bisa jadi acuan referensi pada saat kita mendesain. Kita akan masuk ke arsitekturnya seperti apa, yang idealnya bagaimana, lalu design life cycle, siklus-siklusnya SSS itu mulai dari konseptual sampai commissioning itu bagaimana. Terakhir, kesalahan yang umum terjadi sama dan lesson learn yang bisa kita ambil dari desain SSS. Oke, saya lewat sesi momen karena sudah oleh Pak Eldi. Oke, apa itu SSS? Secara teknologi sebetulnya SSS itu ada dua sistem utama. Jadi platform yang mengkombinasikan antara dua sistem utama, BPCS, Basic Process Control System, dan Safety System. Safety System sendiri di ICSS nanti akan terbagi menjadi dua. Yang satu Safety System, dia yang bekerja untuk area proses, dan variant sistemnya bekerja untuk eksternal faktor yang mana kita ada kebakaran atau kebocoran gas gitu. Lalu ICSS sendiri sebenarnya bisa integration levelnya bisa dipecah menjadi tiga, satu interface, satu integrated, satu common. Bisa dilihat juga di gambar kalau interface itu sebetulnya antara BPCS dan SAS hardware-nya sama, dari hardware-nya berbeda. Jalur komunikasinya dihubungkan dengan salah satu proprietary gateway. Jadi ada gateway khusus agar dua hardware ini bisa berkomunikasi. Nanti akan lebih detail di slide selanjutnya. Untuk itu interface integrated, hardware yang berbeda tetapi komunikasi sistemnya uniform. Jadi platform komunikasinya sama, protokolnya sama. Pertanyaannya, apakah boleh punya platform yang sama protokol, padahal kan SIS harusnya protokolnya juga harus certified yang safety gitu. Boleh ketika protokol komunikasinya juga safety certified. Yang ketiga adalah common, yang mana hardware-nya antara BPCS dan SIS jadi satu. Sebetulnya kalau secara umum jarang kita pakai yang ini, tapi di IEC 61508 itu diperbolehkan antara BPCS dan SIS menggunakan hardware yang sama, yang common, tapi harus tetap dipastikan bahwasannya fungsi logiknya tetap terpisah antara safety system dan proses control system. Jadi intinya ICSS ini adalah satu kesatuan yang
mampu memastikan safe operation of facility. Jadi kita harus bisa memastikan ICSS juga desain itu mampu mengoperasikan facility atau pabrik atau platform dengan aman dan mampu memenuhi sedikit mengenai terminologi apa itu BPCS. Jadi role utamanya sebetulnya adalah continuous monitoring of sensor. Jadi kita teman-teman tahu di lapangan ketika sebagai instrument engineer kita di lapangan punya transmitter, kita punya control valve. So, ketika transmitter control valve itu dipakai sebagai monitoring atau proses kontrol, maka fungsi utama dari BPCS itu adalah untuk continuous monitoring of sensor and adjust actuator. Jadi sebenarnya untuk memaintain proses parameter. Apakah dia hanya ada di level itu? Enggak, karena tadi ketika Pak Helgi menyampaikan di layer of protection, di PCS ada di paling pertama. Gitu. Jadi di PCS juga punya kontribusi terhadap safety. Jadi di PCS itu first line of defense. Jadi layar pertama untuk ketika terjadi sesuatu. Jadi misalnya ada deviasi terhadap proses, maka yang harus bekerja dulu adalah BPCS. Jadi bahaya yang ada di dalam proses di lapangan harus bisa dikendalikan dulu oleh BPCS sebelum sistem bekerja. Jadi agar sistem tidak terlalu terbebani ketika itu. Jadi utamanya hitung terus Pak. Sama itu lagi. Sama itu. Fokusnya BPCS sebenarnya sebagai untuk memastikan bahwasanya proses di lapangan itu efisien dan aman pada saat kondisi normal. Lalu apa itu SIS? Role utamanya sebagai continuous monitoring critical process. Jadi untuk proses-proses yang kritikal ketika saya sampaikan tadi ketika BPCS sensornya sudah mencapai di luar batas threshold, maka ada satu protection layer lagi, which is SIS. Dan SIS ini sebagai last automated line of defense. Jadi bukan last line of defense, karena kita masih punya PSP, kita masih punya apa namanya, DSIN, kita masih punya passive device yang lain. Tapi last automated line of defense ketika di dalam satu platform atau di dalam satu pabrik itu terjadi deviasi di dalam prosesnya, maka SIS yang seharusnya bekerja. Karena dia untuk proses yang kritikal, jadi desain prinsipalnya seharusnya independen terhadap BPCS. Jadi di awal tadi saya sampaikan, jadi sebetulnya tergantung dari kompleksitas dari pabrik itu sendiri. Ketika pabriknya sangat besar dan sangat kompleks, kita harus memastikan bahwasanya hardware yang kita pakai independen dari BPCS. High reliability dan redundancy, jadi untuk mengurangi kegagalan ketika kita hanya menggunakan satu hardware. Ketika satu hardware gagal, maka kita masih punya hardware yang lain, makanya kita perlu redundancy. Lalu standar yang kita pakai untuk oil and gas industry, IEC 61511 nanti akan saya singgung sedikit. BPCS, SIS, terakhir komponen utamanya ini adalah fire system. Jadi fire system sebetulnya dia sebagai preventif, karena fire system itu yang monitor sesuatu yang sudah terjadi, jadi sudah terjadi kebakaran atau sudah terjadi gas bocor, jadi external hazard, bahaya dari luar itu, seperti gas atau api yang sudah terjadi kebakaran itu. Jadi fungsinya untuk memonitor itu, dan ketika itu sudah terjadi, sudah termonitor,
biar tidak terjadi eskalasi yang lebih. Iya, Pak, gawe mie. Ternyata aku double itu tapi sampai TV. Eskalasi Iya, si ada. Terus stok dengan kasih siap. Aduh, kerupuk dari enggak atur lah, semuti mau ngomong. Mas Abel saya. Enam mesti. Bagus toh. Sampai iki itu dia sampean tahu begini toh. Ya wis, rasa dipuji ya. Yakin. Apa orang-orang itu toh. Oh, ya wis dikunci apa? Aku mau kuncian. Oke, ya, terima kasih. Jadi Pak Faruk, iya, kalau bisa di mute dulu semua Pak Faruk. saya bisa gitu ya Pak. Saya bisa pakai fitur itu sebentar. Oke, mungkin udah ketemu semuanya. Oke. Saya lanjutkan, jadi agar tidak terjadi eskalasi yang lebih besar bahayanya, maka fungsi surrounded system di sini adalah di situ. Jadi kalau terjadi api atau terjadi kebakaran gas, sensornya membaca, lalu alarm akan bunyi, dan yang mengikuti logik dari tadi adalah surrounded system atau delete valve atau fire suppression system. Itu maka itu fungsi untuk sebagai mitigasi. Jadi kalau SIS itu sebagai preventive system, kalau SIS sebagai mitigation system karena sudah terjadi kebakarannya, sudah terjadi gas bocornya. Sebenarnya SIS itu main equipment-nya ada 3 ini, CTCS, SIS dan SIS, tapi ada beberapa fitur advance yang ada di SIS seperti alarm management system, kemudian asset management system, yang sedikit ya alarm management system. Jadi sebetulnya memaintain master alarm database. Jadi ketika kita di lapangan, kita punya banyak sekali alarm yang ada di lapangan. Salah satu fungsi dari alarm management system ini, dia mampu memprioritaskan suatu alarm sehingga operator yang duduk di control room tidak bingung dengan alarm yang muncul gitu. Jadi prevent alarm flood, jadi tidak kebanjiran alarmnya itu. Dengan salah satu caranya adalah dengan alarm prioritization itu. Jadi kita ya dengan adanya priority alarm itu, maka operator nanti akan bisa memprioritaskan action mana yang harus didahulukan ketika alarm itu terjadi. Salah satu fungsi dari alarm management system. Kemudian ada IMS atau asset management system. Jadi ini fungsinya lebih untuk predictive maintenance, lebih ke diagnostik dari sensor yang ada di lapangan. Jadi kalau kita tidak punya ini sebenarnya tidak apa-apa, tapi salah satu fiturnya ketika kita punya ini, maka kita operator ataupun operasi di pabrik, orang maintenance bisa tahu kira-kira transmitter yang ada di lapangan ini masih bisa membaca proses parameter dengan baik, apakah ada deviasi dari bacaannya, maka fungsi aset manajemen sistem ada di sini. Jadi untuk sebagai predictive maintenance, jadi bukan terus nunggu transmitter rusak baru orang maintenance kerja itu. Maka downtime-nya akan lebih panjang itu, kalau sampai terjadi seperti itu. Ada juga OTS atau operator training simulator. Ini juga salah satu fungsi lain dari yang ada di ICSS. Jadi sebagai media untuk operator untuk melakukan simulasi real simulasi di proses. Kalau salah satu yang rekan-rekan tahu
digital twin atau mungkin proses simulation. Jadi di operator training simulator ini semua proses parameter akan disimulasikan secara secara benar, secara tepat, sehingga sebelum startup maka operator sudah tahu kira-kira kalau terjadi seperti ini maka actionnya seperti apa yang ada di proses. Sebenarnya ini untuk membantu operator pada saat startup dan juga pada saat real operation. Jadi, untuk operator khususnya operator yang baru berkecimpung di dunia operasi. Oke, ya jadi itu tadi beberapa komponen ICSS yang at least yang pernah saya kerjakan dan sedang saya kerjakan. Jadi ada DPCS, SAS, FCS, Asset Management System, Alarm Management System, OTS. Jadi fungsinya sebenarnya sangat luas. Jadi ada untuk ICSS sendiri ada proses control automation, ada emergency process shutdown, fire detection, gas detection, HMI, human machine interface, jadi interface antara yang ada di lapangan mampu di interface di dalam control room sehingga operator nggak hanya tinggal duduk di control room melihat layar monitor dan bisa mengoperasikan proses dari situ. Lalu ada juga interface dengan package control system, nanti akan saya sedikit apa itu, ada event ketika ada terjadi sesuatu atau terjadi alarm, maka event atau historik data bisa diambil di situ. Lalu ada tingkat terakhir alarm management system, asset management system, dan OTS. Komponen utama di ICSS. Komponen utama ini applicable untuk DPCS, SIS, dan SBS. Jadi ada beberapa komponen utama, saya sengaja ambil contoh gambar foto juga. Jadi mungkin buat teman-teman yang belum pernah, jadi bisa ada sedikit bayangan gitu kan. Jadi yang foto yang sebelah kiri ini adalah sistem kabinet, seperti yang sebelah kanan ini adalah marshalling kabinet. Gitu. Jadi salah satu komponennya di dalam ICSS kita ada kabinet, jadi ada sistem, ada marshalling. Di dalam sistem kabinet kita punya controller itu atau CPU, Central Processing Unit. Nah, sebenarnya fungsinya sebagai otak dari ICSS gitu, baik DPCS maupun SIS maupun SBS. Jadi dia yang akan mengeksekusi logik, dia akan manage proses kontrol dan memastikan bahwasanya safety function atau proses kontrol fungsinya berfungsi dengan reliable, dengan benar. Controller kalau di sistem kabinet letaknya di atas, common di atas. Lalu ada I/O module. Jadi I/O module ini sebenarnya adalah kalau kita lihat, kalau teman-teman akan lihat di sebelah kanan ini adalah I/O module. Itu sebenarnya jembatan antara field device, transmitter, control valve, shutdown valve, kemudian horn beacon. Jembatannya sebelum masuk ke controller itu adalah I/O module. Jadi fungsinya dia mengkolek signal dari sensor, kemudian mentransmit komen ke actuator atau ke panel elemen. Jadi making sure sistemnya itu dia bisa berinteraksi antara sensor dengan panel elemen. Lalu ada communication interface module. Jadi kalau di dalam satu pabrik itu atau satu platform, typically tidak hanya ICSS yang terpasang, tapi ada beberapa package yang mereka punya proprietary control system sendiri. Seperti contoh yang sudah pernah saya desain, contoh saya pernah mendesain
LNG plant atau platform kompresor. Jadi manufaktur dari kompresor ini ada Baker Hughes, GE atau Siemens, mereka punya control system sendiri. Jadi mereka punya semacam ICSS mini ICSS sendiri itu untuk kompresor itu, karena itu proprietary design mereka. Jadi tapi di sisi lain untuk balance of plant yang lain ICSS tetap harus ada. Jadi ICSS sebagai kontrol sistem utama dari pabrik itu, dia harus mampu berkomunikasi dengan si mini ICSS atau PLC lah sebenarnya. Kita dengan PLC itu harus ada komunikasi itu. Maka diperlukan interface model komunikasi yang menghubungkan antara ICSS dengan PLC. Ada power supply dan conditioner. Power supply karena typically untuk ICSS mereka bekerja di 24 VDC, sedangkan electrical system di lapangan untuk instrumen adalah 230 VAC, jadi maka perlu ada auxiliary power supply atau conditioner. Kalau teman-teman rekan-rekan lihat yang di sebelah atas ini adalah auxiliary power supply yang menerima 230 VAC dari UPS atau dari electrical system, dirubah menjadi 24 VDC dan akan disebar ke komponen-komponen dalam ICSS. Ada juga FDA dan STB, Field Terminal Assembly atau Field Terminal Block. Ya, jadi FDA itu sebenarnya penghubung antara STB. Jadi kalau di lapangan kita punya junction box, maka junction box itu kita mirror desain kabelnya kita mirror di terminal block. Ini. Jadi, kalau di junction box kita pakai 10 pair, maka terminal strip yang ada di Marseling juga sama. Itu untuk memudahkan struktur cabling. Jadi dari lapangan masuk ke terminal block, dari terminal block masuk ke SDA, terminal assembly, sebelum akhirnya dari SDA masuk ke I/O module. Jadi I/O komunitasnya kira-kira seperti itu. Lalu dari I/O module ke controller. Selain itu juga ada cabling, wiring, jadi kabel duct. Jadi biar struktur kabelnya sangat rapi, kita perlu kabel ducting biar nggak terlihat berantakan. Engineering station, konsol, server, software, nanti akan di-slide berikutnya yang belum pernah tahu apa itu operator station, apa itu engineering station, atau auxiliary console. Ini tadi saya sudah jelasin sedikit penjelasannya ada di sini untuk komponen-komponen utama dari ICSS. Jadi ini salah satu contoh control room yang ada di lapangan itu. Operator station itu ya, sebetulnya adalah PC. Ya, bentuknya adalah PC aja, jadi komputer aja. Jadi, yang menjadi human machine interface antar muka antara operator dengan proses plan di lapangan. Operator di sini akan mengoperasikan plan dari control room. Lalu ada juga engineering station yang fungsinya sebetulnya untuk sebagai konfigurator. Jadi di daily basis operator hanya akan duduk depan operator station pada saat awal atau ketika ada perubahan engineering station yang akan diakses. Oke, kenal bapaknya bukan nih. Repato. Seperti ini bentuk control room. Salah satu bentuk control room. Oke, baik. Kira-kira tadi sekilas apa namanya, apa itu ICSS, kemudian apa itu komponen utama di dalam ICSS. Lalu ketika kita mendesain ICSS, kita tidak bisa serta-merta desain begitu saja. Kita harus punya acuan referensi. Kalau di dalam, karena saya memang berkecimpung di proyek banyak di Ireland, jadi salah satu referensi untuk desain ICSS adalah API 554.
lebih banyak bicara mengenai desain untuk BPJS. Jadi ada 3 part. Part yang pertama sebenarnya mendefinisikan functional safety atau functional spec untuk BPJS. Jadi tujuan utamanya sebenarnya untuk memastikan bahwa requirement untuk BPJS itu harus ada. Seperti apa? Bagaimana control root-nya, bagaimana alarm akan dihandle, kemudian integrasinya dengan PLC nanti seperti apa. Itu harus itu. Lalu untuk yang part kedua lebih fokus ke hardware dan software design. Hardware yang kita inginkan nanti bagaimana reliability-nya, availability-nya, apakah perlu redundancy atau cukup dengan single hardware. Yang ketiga lebih banyak mengcover mengenai proyek eksekusi, mulai dari desain life cycle. Salah satu acuannya desain life cycle ACSS adalah API 554 ini. Referensi lain dari untuk SCSS ini sendiri sebenarnya yang tadi untuk BPJS, kalau untuk SIS referensi standarnya adalah IEC 61508. Sebetulnya IEC 61508 ini sebenarnya apa ya? Payung dari banyak IEC untuk industrial. Jadi IEC 61508 ini lebih berbicara mengenai komponen electrical komponen atau komponen ICS itu sendiri. Bagaimana ICS itu didesain, diimplement, dioperate, jadi lebih berbicara dengan lebih banyak bicara mengenai desain safety dari komponen SIS itu sendiri. Dan IC 61508 ini hanya dipakai acuan untuk beberapa industri. Jadi karena saya banyak di oil and gas, maka acuan safety standar etiknya adalah IEC 61511 untuk industrial proses. Jadi kalau ada rekan-rekan yang bekerja di dunia medical atau building atau electrical power, maka IEC-nya yang dipakai nanti berbeda. Kalau saya bisa membahasakan bahwa standar untuk IEC 61508 ini lebih banyak digunakan untuk SIS manufacturer atau suppliernya SIS, karena dipakai sebagai referensi mereka untuk mendesain SIS yang aman itu seperti apa. Kalau untuk kita sebagai project execution tim, ini adalah standar yang kita pakai, IEC 61511. Di IEC 61511 ini sebenarnya prinsipnya adalah life cycle-nya SIS. Jadi mulai dari hazard analisis. Jadi di IEC 61511 itu kalau di lapangan kita harus menganalisa bahaya-bahaya apa yang terjadi. Kalau dalam satu proses itu nanti ada workshop mengenai hazard. Setelah kita tahu bahaya apa yang terjadi, sebabnya apa saja, setelah itu kita lanjutkan ke field study. Kita punya parameter loop yang kritikal, maka tadi di field study pun dengan LOPA itu diatur di IEC 61511 sama 1511. Dan selain itu sampai ke testing and validation, operation dan commissioning. Tapi saya nggak akan ke operation dan commissioning, karena saya akan berhenti di commissioning, karena memang wilayah saya wilayah project, hanya sampai di commissioning. Setelah itu akan saya handover di tim operation. Salah satu standar yang lain yang sedang mungkin beberapa tahun terakhir yang sedang ramai itu mengenai cyber security. Jadi ketika kita mau mendesain ICSS, kita tidak bisa lepas dari cyber security. Mungkin ICSS 35 tahun yang lalu, 30 tahun lalu mungkin tidak terlalu impact dengan requirement cyber security, tapi belakangan kita bisa cari studi kasus atau safety moment yang berkaitan dengan cyber security yang ada di dunia oil and gas. Yang paling terkenal dulu
Kalau saya nggak salah ada salah satu plan di GCP di Timur Tengah yang SIS-nya dimasuki malware sehingga atau dihack, saya kira begitu, sehingga proses parameternya dirubah. Saya lupa namanya. Jadi IC 62443 ini sangat penting di era yang sekarang sebagai apa namanya yang mampu sebagai metode kita agar bisa mendesain SSS yang aman dari jangkauan para hacker yang tidak bertanggung jawab gitu, atau lebih aman dari serangan cyber kira-kira begitu. Lalu kita sekarang masuk ke typical arsitektur. Jadi saya sengaja nggak ngambil dari beberapa manufaktur karena saya banyak dapat referensi, tapi saya lebih ke general aja. Jadi kalau kita lihat arsitektur di SSS banyak mengambil dari Purview. Jadi level network segregation segmented level ini adalah Purview model. Jadi sebenarnya Purview model ini membagi industrial network menjadi logical layer gitu, yang mampu, tujuannya sebenarnya agar mampu dipisahkan antara operational teknologi OT. OT itu nanti ada di wilayahnya level 0 sampai level 3, jadi operational teknologi, dengan IT, dengan business atau information teknologi. Jadi informasinya nggak boleh campur-campur antara IT dengan OT. Maka dari itu Purview model perlu diimplementasikan pada saat kita mendesain ICSS. Jadi ada lima level di Purview model ini. Level 0 itu wilayahnya physical equipment, jadi wilayahnya transmitter, kemudian ada aktuator, panel elemen, ada juga MCC, CFD, yang memang sebetulnya air gap itu artinya memang terpisah dari layer network, karena komunikasi atau signal yang masuk dari lapangan itu adalah hardwire, menggunakan kabel hardwire, jadi bukan dengan digital signal, tapi dengan menggunakan hardwire signal. Jadi wilayahnya level 0 itu ada untuk proses sensor transmitter. Lalu di level 1 ini adalah wilayahnya ICSS, ada di sini, DCS, DCS, SDS, jadi eksekusi controller akan tersambung di level 1. Maka sekarang sudah mulai masuk ke level network, jadi dia harus segmented, jadi dia harus terpisah dari level yang lebih atasnya lagi, agar tidak semua orang bisa mengakses. Jadi akses kontrolnya sangat ketat sekali untuk ICSS ini. Jadi tidak sembarang orang bisa mengakses. Pun di dalam operasi sendiri, operator juga tidak punya akses yang luas. Jadi memang dibatasi, bahkan ketika kita punya banyak area 1, 2, 3, dan 4 utility operation offsite, operator utility tidak bisa mengakses controller atau operasi dari area yang offsite, seperti kira-kira begitu. Itu salah satu area akses kontrol yang dilakukan di level 1. Lalu untuk masuk ke level 2 supervisory, di mana HMI, jadi operator station itu terkoneksi di level 2. Di semua data yang ada di lapangan masuk ke controller, lalu disalurkan ke level 2. Di level 2 ini ada HMI client, lalu ada juga nanti saya pikir engineering station juga bisa masuk ke level 2 gitu. Di semua data yang dari level bawah kan masuk ke sini, diakses di sini dan ditampilkan melalui level 2. Level 3 lebih ke operation management, jadi aplikasi server seperti yang tadi ada asset management system,
atau alarm management system itu tersambungnya ke level 3 ya. Karena alarm management system dan asset management system itu sebenarnya bukan fungsi operasional tapi lebih ke fungsi seperti maintenance atau fungsi-fungsi yang advance, itu bukan core fungsinya dari SSS, maka dia ada di level 3. Lalu level 4 dan 5 adalah level enterprise. Jadi antara level OT, operation technology, dengan level IT dipisahkan, umumnya dipisahkan dengan level 3.5 atau DMZ disebut di military zone, di mana cyber security equipment duduk di sini. Jadi di sini akan ada antivirus server, patch management. Jadi kalau ada apa namanya firmware yang perlu diupdate atau operating Windows yang perlu diupdate, karena kita hidup di era yang komputasi yang setiap saat bisa update, bahkan handphone kita pun mungkin setiap 2 minggu sekali atau 3 minggu sekali menerima update dari operating system. Pun sama dengan SSS, karena basisnya SSS adalah Windows. Maka patch manajemennya ada di level sini. Lalu enterprise historian, remote access, network management system, intrusion detection system di wilayahnya ini. Jadi itu wilayah cyber security yang memisahkan antara operasional teknologi dengan IT. Jadi orang-orang karena yang mengakses level 4 dan 5 ini adalah mungkin lebih banyak para manajer atau yang bahkan mereka tidak ada di lapangan, mereka ada di kantor pusat, ya mereka ingin mengakses data-data yang spesifik saja. Tidak bisa semua data yang ada di bawah bisa lari ke atas. Salah satu jalur proteksi dari OT ke IT itu ada firewall, sebagai penyaring, firewall sebagai penyaring agar tidak semua informasi dari bawah ke atas maupun dari atas ke bawah bisa masuk dengan mudah, atau whitelisting dan blacklisting mana aplikasi-aplikasi atau data-data yang boleh masuk ataupun keluar dari level bawah menuju ke atas. Oke, ya, jadi ini kira-kira tipikal arsitekturnya seperti ini untuk ICSS. Oke, lalu saya masuk ke bagian berikutnya mengenai life cycle design. Jadi yang day to day saya lakukan selama 20 tahun terakhir. Karena saya ada di dunia EPC dan kita sekarang di project dan di company. Ada beberapa step design life cycle ketika kita mendesain ICSS. Ada di engineering tersendiri terbagi menjadi 3 bagian. Ada konsep atau fit, ada juga detail engineering, lalu ada production, configuration production, itu bisa di tipologi ACS-nya, kemudian di beta testing. Setelah selesai baru kita kirim ke lapangan, installation pre-commissioning dan low commissioning. Gambaran umumnya dari desain life cycle itu sendiri. Jadi ketika di konseptual, maka kita perlu mendesain fondasi proyeknya itu kita mau bikin apa sih sebenarnya. Kita harus mengerti kita mau bikin pabrik apa di sini. Ketika kita sudah tahu bikin pabrik apa, lalu automasinya seperti apa yang kita inginkan. Itu nanti kita temukan di konseptual atau di fit. Pada saat detail engineering kita lebih apa yang sudah kita buat di fit kita detailkan lagi. Jadi kalau di fit hanya garis besarnya atau preliminary design, pada saat detail engineering kita detailkan kembali ICSS kita maunya seperti apa, apakah controllernya kita pakai yang tipe A, tipe B, apakah controllernya single, I/O modulnya apakah single atau redundant, komunikasi dengan PLC menggunakan Modbus atau hardwire atau menggunakan OPC, atau itu kita tentukan pada saat detail engineering, jadi lebih detail lagi. Setelah itu
ke proses pembelian ICSS, yang mana rekan-rekan dari manufaktur akan mulai bekerja untuk mengkonfigurasi, untuk membangun ICS kabinet itu, ICSS seperti apa, sesuai dengan proses spesifikasi, lalu dites di factory sebelum akhirnya diinstal dan di-commissioning. Oke, jadi di FIT sendiri, saya sampaikan sedikit tadi, sebenarnya objektifnya kita harus bisa mendokumentasikan bisnis goalnya seperti apa, basis bisnisnya seperti apa. Jadi kita ingin membangun pabriknya itu seperti apa sih. Kalau saya ingin membangun pabrik LNG misalnya, gitu. Jadi nanti produksi LNG-nya itu berapa SPT atau berapa MTPA. Atau kalau saya ingin membangun compression platform, kompresornya nanti ada berapa, saya perlu data dari well, jadi data dari well bagaimana. Itu objektif dari FIT sebenarnya seperti itu, baik untuk ICSS pun begitu. Kalau kita tahu apa yang kita mau bangun, jadi ICSS yang kita bangun seperti apa sih. Jadi inputnya berbagai macam dokumen, dari proses desain, PFD, proses diagram, dokumen list dari teman-teman mekanikal. Kalau kita membangun pabrik yang ada di sebelahnya existing system, jadi kita perlu tahu infrastrukturnya seperti apa. Lalu nanti manpower planningnya, ICSS ini akan dioperasikan oleh berapa orang, volumenya sebesar apa, apakah komplositasnya bagaimana, kira-kira ini input yang kita perlukan. Lalu outputnya kita punya dokumen yang namanya desain ICSS, desain basis. Lalu di FIT sendiri kita bukan hanya desain basis, tapi kita juga punya functional spec yang mendescribe functional requirement. Jadi apa yang perlu kita apa yang desainnya seperti apa yang perlu kita lakukan untuk ICSS. Itu ada di functional design spec. Inputnya dari basis tadi, kemudian lebih detail sedikit PNID dan hazard. Jadi pada saat FIT pun kita juga melakukan hazard atau hasil study dengan PNID yang kualitasnya PNID kualitas FIT. Jadi bukan preliminary, tapi mungkin 80% atau 70% sudah mencakup dari apa yang kita inginkan, kira-kira begitu. Karena yang 1%-nya akan kita detailkan lagi pada saat engineering. Beberapa key objektif pada saat FIT, jadi kita desain functionality ICSS. Kita maunya seperti apa, kontrolnya, alarm manajemennya bagaimana, safety system interface-nya bagaimana, functionality. Jadi functionality dari ICSS itu kita harus bisa definisikan. Lalu pemilihan hardware software-nya juga kita perlu definisikan pada saat FIT, sehingga kita tidak punya definisi baru nanti pada saat engineering. Lalu integrasinya seperti apa, apakah seperti yang di awal tadi, apakah kita menggunakan common atau interface atau integrated, maka kita tentukan dulu pada saat FIT. Lalu integrasi dengan third-party system bagaimana, pun dengan apakah kita perlu advanced solution seperti IMS, asset management system atau alarm management, atau kita perlukan itu. Jadi tergantung apa yang mau kita bangun. Lalu performance requirement juga perlu kita identifikasi, redundansinya, response time-nya seperti apa. Jadi agar pada saat kita mendesain ICSS itu kita tidak under design pun tidak over design. Gitu. Jadi kita bisa desain yang pas, kita sesuai dengan pabrik yang mau kita bangun secara pro. Gitu. Pada saat FIT, dokumentasi yang kita perlukan, beberapa item yang di dokumen yang bisa saya publisnya, desain basis, functional spec, ada spek untuk industri requirement, arsitektur, teman-teman implementasi juga sudah paham IOLIS, sistem Windows.
ada juga contoh naratif, cost-benefit matrix, jadi untuk speed level, lalu layout untuk control room, cabinet room, dan juga approve vendor list. Jadi pada saat fit kita juga harus menentukan vendor listnya nanti siapa saja yang bisa apa berkompetisi untuk yang akan kita seleksi untuk menjadi ACSS di salah satu pabrik ini gitu. Karena vendor manufaktur dari ACSS pun sangat sangat banyak. Kalau sudah saya pikir teman-teman rekan-rekan instrumen kita paham, Honeywell, Yokogawa, Emerson Verifikasi, Foxburus, Schneider, ada juga ABB dan sebagainya. Maka kita tentukan dulu listnya pada saat fit. Setelah fit selesai, kita masuk ke fase berikutnya yaitu detail engineering. Ini sebetulnya detail engineering ini menerjemahkan fit yang sudah kita punya menjadi lebih detail lagi. Jadi kita memilih controllernya, pemilihan I/O modulnya, kabinetnya, desainnya, sedetail apa kita tentukan di sini. Gitu. Lalu pada saat detail engineering kita juga melakukan beberapa workshop. Kita melakukan hazard, kita melakukan field study yang outputnya nanti dari workshop ini, maka kita bisa tahu khususnya untuk desain shift, apakah shift yang kita desain perlu reliability yang tinggi atau cukup dengan reliability yang sedang-sedang saja gitu. Karena seperti yang saya utarakan tadi, kita jangan sampai mendesain saya punya yang penting saya maunya shiftnya reliability-nya tinggi, tetap sangat tinggi sekali misalnya. Tapi ternyata setelah workshop proses yang ada di lapangan nggak tidak memerlukan itu. Jadi kita jadinya membayar mahal untuk sesuatu yang tidak perlu, over design. Jadi pada saat detail engineering ini penting untuk khususnya untuk shift design, maka hazard dan field workshop dilakukan pada saat ini. Dan setelah itu maka eksekusi dari desain dilakukan dari teman-teman dari vendor atau manufaktur. Mereka punya semua data, mereka punya informasi dari itu teman-teman itu manufaktur, mereka mulai mendesain ICSS, lalu selesai sampai terakhir sebelum bikin ke lapangan kita akan lakukan testing. Kalau saya boleh rangkum ada 3 key principle pada saat desain. Jadi yang nomor 1 sangat penting sekali, fit traceability. Jadi kita sudah punya fit. Jadi, apa yang kita desain pada saat detail engineering itu harus traceable terhadap fit. Jadi kita nggak bisa, kalau fit sudah pengennya seperti kita sudah tentukan desainnya akan seperti ini, maka kita nggak bisa merubah. Kalau tiba-tiba merubah desain, oke, saya nggak mau lah ACSS-nya seperti yang ada di fit, saya pengen desainnya berbeda gitu. Itu maka desain life cycle-nya sudah dalam tanda petik sudah rusak ya, itu tidak sesuai dengan fit. Apakah benar-benar tidak boleh? Boleh sebetulnya perubahan dari fit dengan perubahan dari fit ke desain engineering, tapi harus ada prosedur yang harus dilakukan itu. Salah satu prosedurnya ya manajemen of change. Jadi kita harus melalui prosedur yang tepat ketika kita ingin melakukan perubahan dari fit ke desain engineering. Lalu ada prinsip yang lain, compliance to standard and code. Kita perlu comply benar-benar dengan semua standar yang disebutkan tadi. Lalu fokusnya adalah operation dan maintenance. Karena kita di dunia proses kita bangun sesuatu yang nantinya harus bisa dioperasikan dan harus bisa di-maintain. Maka dari itu hardware desainnya seperti apa, kabinet desainnya seperti apa, HMI-nya nanti bagaimana desainnya, kita harus bisa memastikan desainnya itu bisa dioperasikan dan bisa di-maintain. Beberapa key aspek pada saat detail engineering di hardware selection, mulai dari controller tipenya. Jadi mungkin di kesempatan lain nanti kita bisa berdiskusi terpisah. Jadi controller tipenya kita ada macam-macam,
khususnya untuk yang safety system ada yang dual redundant, ada yang triple modular redundant, ada yang versatile modular redundant, ada yang quad modular redundant. Itu pun pemilihan controller kita lakukan, kita sesuaikan dengan apa yang mau kita bangun. I/O modulnya kita seleksi. Selama proyek yang saya kerjakan, saya masih menggunakan yang konvensional I/O modul, jadi analog input, digital input, analog output, digital output yang konvensional. Di teknologi yang bukan terbaru sebetulnya, sudah ada beberapa tahun terakhir ada universal I/O, atau kalau beberapa manufaktur menyebutkan mereka sebagai network I/O. Jadi sudah bisa lebih advance lagi, jadi mereka tidak perlu lagi memikirkan atau mengkelompokkan signal sesuai dengan I/O-nya, analog dengan analog, digital dengan digital, tapi mereka bisa kumpulkan jadi satu, antara analog dan digital. Tapi so far saya pengalamannya lebih banyak di konvensional I/O modul. Selection ini kita lakukan pada saat di digital engineering. Kabinet desainnya seperti apa, lalu redundansinya bagaimana, filosofinya bagaimana, itu kita tentukan juga pada saat engineering. Software selection atau software konfigurasinya kita detailkan di sini, bagaimana nanti HMI grafiknya, penampakan HMI seperti apa. Pada saat ini orang-orang operation atau operator juga perlu terlibat dalam desain operator HMI desain, karena mereka nantinya akan melihat, akan mengoperasikan HCSS. Desain instalasinya bagaimana, control room layout, cabinet room layout, desain HVAC, HVAC bagaimana, TV station, routing kabelnya apakah lewat atas atau lewat bawah. Maka itu semua harus didetailkan sedetail mungkin pada saat detail engineering. Arsitekturnya bagaimana kita bisa implementasi tadi Purdue model mulai dari level 0 sampai level 5, kita pastikan di sini. Interface engineering, I/O database-nya, sampai ini grafik trendingnya nanti seperti apa, alarm display-nya bagaimana. Itu semua harus kita tentukan pada saat di sini. Tidak kalah penting, setelah itu tadi semua desain engineering kita lakukan, ini yang banyak, kalau panjang yang pengalaman saya, ini yang banyak miss dari ketika kita melakukan project execution adalah testing. Jadi, pada saat SCT kita tidak melakukan testing dengan benar, tidak sesuai dengan prosedur tes, maka yang terjadi kita sudah desain mahal-mahal tapi fungsionalitasnya tidak bisa sesuai dengan apa yang kita mau. Jadi untuk itu SAT sangat krusial dalam life cycle design, untuk memastikan bahwasanya apa yang sudah kita desain itu bisa bekerja. Beberapa item SAT yang kita lakukan mencakup visual inspection, jadi kita sudah bangun panelnya seperti apa, rapat kontrolnya di mana, cablingnya bagaimana, maka kita inspect visualnya seperti apa, apakah sesuai dengan gambar, kita punya layout drawing, kita pastikan labelingnya sudah benar, wiring, packagingnya, komponen packnya sudah benar, kita pastikan di sini pada saat FAT. Lalu setelah itu kita juga bisa memastikan kalau controllernya bisa bekerja dengan baik, dengan cara kita tes controller loadingnya. Jadi kalau teman-teman punya PC, kadang-kadang suka buka task manager. Kalau udah agak lemot, buka task manager. Task manager itu kita ketahuan CPU loadnya berapa persen gitu, apakah 50%. Jadi untuk BPCS maupun SIS kita harus punya spesifikasi requirement sendiri. Typically untuk SIS tidak boleh lebih dari 50% karena SIS critical. Maka load dari controller maupun communication load-nya juga tidak boleh lebih dari 50% karena jangan sampai ketika terjadi sesuatu maka load-nya tiba-tiba melonjak jadi lebih dari itu yang menyebabkan SIS-nya jadi halt atau bahasa
begini hang, kita bisa mengeksekusi logik dengan benar. Lalu pada saat itu kita juga harus pastikan semua I/O loop gate-nya kita tes, analognya kita tes dengan menggunakan potentiometer dengan tentunya pada saat FAT kita semuanya menggunakan simulasi karena kita tidak mungkin menggunakan transmitter, apalagi kalau I/O-nya ribuan, puluhan ribu, jadi kita menggunakan simulasi. Kalau analog menggunakan potentiometer, kita menggunakan kabel, kita sambungkan dengan simulator. Lalu kita juga pastikan grafik statik maupun dinamiknya kita tes, karena di dalam HMI itu ada komunikasi antara HMI dengan controller, sehingga kita pastikan ketika I/O-nya kita simulasikan naik atau turun, maka dinamik yang muncul di HMI juga naik dan turun, kira-kira begitu. Dan pada saat HMI grafik check ini sebisa mungkin orang operation terlibat agar mereka tidak melakukan komen pada saat nanti sudah dikirim ke lapangan, gitu. Jadi untuk meminimalisir komen ketika di lapangan, kira-kira gitu ya. Yang terakhir simulasi software untuk LCS logic verification, kita juga simulasikan alarm testnya. Jadi kita pastikan dua item, hardware dan software, kita tes pada saat SAT, karena ini common pitfall-nya untuk LCS banyak ada di sini. Jadi kita tidak melakukan tes yang benar. Sepanjang pengalaman saya ketika melakukan tes FAT, tes yang kita lakukan adalah 100% testing. Jadi semua kita cek satu-satu, mulai dari hardware dan software. Jadi beberapa proyek mungkin ada yang 50% atau mungkin bahkan 20%, tapi panjang yang, atau ketika saya ada di satu proyek, maka saya akan pastikan FAT yang kita lakukan adalah 100% tes. Jadi untuk itu pun kadang-kadang ketika sudah kita kirim di lapangan masih ada 1% atau 1-2 item yang masih miss, gitu. Yang sudah ada requirement itu. Apalagi kalau kita tidak menentukan requirement 100%, maka bisa lebih berbahaya lagi. Di aspek yang terakhir, jadi beberapa workshop yang perlu kita lakukan pada saat desain ICSS itu. Jadi ini memang ada banyak sekali workshop di project yang sudah saya sebutkan tadi, ada case study, ada parent gas mapping tadi, ada macam-macam. Jadi tapi at least ada 3 ini yang pernah saya lakukan dan yang sangat berhubungan dengan ICSS. Si HAZOP, kontrol HAZOP, jadi mirip dengan HAZOP sebetulnya, tapi kalau HAZOP lebih ke arah proses, deviasi terhadap proses. Kalau si HAZOP adalah deviasi terhadap ICSS. Jadi kalau teman-teman rekan-rekan sudah pernah ikut HAZOP, deviasinya itu kalau no flow atau no pressure, less flow, less pressure, bagaimana impact-nya apa terhadap proses. Kalau ini di dalam HAZOP ketika kita power supply-nya mati, lalu apa impact-nya terhadap ICSS dan turunannya gitu. Kalau misalnya ada operator human error salah mengoperasikan, impact-nya bagaimana. Jadi itu kita bahas di HAZOP. Kalau yang belum pernah, bisa kira-kira gambarannya seperti itu. Lalu ada alarm rationalization, itu yang saya sebutkan tadi. Jadi ketika di sini workshop ini kita menentukan priority dari alarm, salah satu fungsi utamanya agar operator tidak terlalu terbebani dengan banyak alarm. Jadi alarm perlu diprioritaskan, mana yang penting, mana alarm yang perlu dieksekusi dengan cepat. Ketika ada proses deviasi, maka alarm muncul di HMI, maka operator mana yang perlu didahulukan. Ketika banyak alarm yang muncul, maka kita perlu prioritaskan alarm ini. Workshopnya ada di sini, alarm rationalization. Dan terakhir ada cyber security risk assessment. Di sini ya, kita mengevaluasi arsitektur yang sudah kita buat, apakah sudah cukup aman dari serangan cyber. Kira-kira begitu. Jadi pada saat workshop ini ada seperti 100%
serangan kondisi threat-nya ada sebagai kritika insider atau insider threat, network threat atau supply chain risk. Ketika ada serangan ada bahaya untuk di salah satu network level, apakah sudah cukup aman untuk level yang di bawahnya maupun di atasnya? Apakah perlu tambahan komponen yang kita perlukan, apakah perlu tambahan firewall atau perlu tambahan data diode dan segala macam? Itu kita bahas. Jadi minimal ada 3 workshop ini ketika desain ICSS. Baik, Mas Faruk, halo. Mungkin waktu ya. Enggak apa-apa nanti. Ya. Jadi sedikit lagi, tinggal 4 slide lagi. Sedikit lagi, 1 menit aja. Jadi ini dokumen-dokumen yang kita produce pada saat design engineering. Dan terakhir kita masuk ke commissioning. Jadi kalau sudah selesai engineering, kita tes, maka kita install. Sequence-nya adalah installation selesai, kemudian mechanical completion, ready for commissioning. Kita tes, ada juga SAT yang tentunya tidak perlu 100%, tidak seperti SAT, karena kita sudah validasi di dalam SAT 100%, di SAT mungkin cukup 20%. Lalu cek, dan terakhir dynamic commissioning, kita real simulasi di lapangan. Untuk BPCS kita punya control naratif, kita kasih kita validasi, dan cause and effect kita validasi di dynamic commissioning. Oke, terakhir common pitfall dan lesson learned. Jadi kalau saya summary ada 4 kesalahan umum di requirement yang nggak jelas. Jadi requirement yang nggak jelas, kemudian pada saat SAT atau SAT kita tidak melakukan dengan benar. Cyber security kita underestimate, dan terakhir operator yang insufficient. Jadi maka itulah tadi salah satu fungsinya OTS, agar pada saat startup atau operation operator mampu menjalankan ICSS dengan benar. Oke, baik. Terima kasih. Baik, menarik sekali ini. Ini ada kuliah di sistem implementasi misalnya. di semester akhir biasanya gitu. Oke, baik, menarik sekali sharing sessionnya terkait dengan apa itu ICSS ya jadi ini. Baik, mungkin kita buka untuk forum tanya jawab karena waktu, jadi kita hanya dibatasi sampai jam 18. Tidak apa-apa teman-teman yang lagi sholat maghrib, monggo yang bagian tengah dan timur, tengah. Oke, baik, yang bagian barat masih sudah maghrib juga. Tapi saya beri kesempatan untuk 3 pertanyaan. Ya, silakan ini Mas Swasta Aditya. Ya, langsung aja Mas Swasta Aditya. Ya, baik Pak. Terima kasih Pak. Nah, saya Swasta Aditya Pak Yanto, atau biasa dipanggil Adit Pak waktu kuliah dulu Pak. Ya, Adit sama masih ingat. Iya. Terima kasih. Terkait dengan ICSS Pak, tadi kan disebutkan bahwa FGS atau fire gas itu kan ada kontrol sendiri atau sistem sendiri ya Pak ya. Kalau misalkan di Qatar LNG sendiri, apakah untuk fire alarm itu yang di building terpisah kontrolernya atau digabung di FGS itu Pak? Kemudian mungkin di luar out of topic Pak, mungkin ada tips and trick biar bisa berkarir di Timur Tengah gitu Pak. Sekian aja Pak. Terima kasih Pak. Wah, ayo Mas Faruk, ini Mas Faruk adik kelas sampean. Ini mobile nih Mas Faruk. Monggo Mas Faruk. Dari Mas Adit. Ya, memang benar Mas Adit, varian gas sendiri itu kalau panjang pengalaman saya ada terbagi, kalau saya boleh bilang terbagi menjadi 2. Jadi ada varian gas detektor yang untuk mendeteksi kebakaran di lapangan. Ada juga varian detektor yang khusus untuk di dalam ruangan atau office, seperti yang bahkan yang ada di kantor-kantor itu. Kita lihat di atas ada smoke detector, ada heat detector, sprinkler, itu pun sama di dunia oil and gas juga sama gitu. Requirement project tentu berbeda-beda. Saya pernah mendesain FGS di lapangan, itu sensornya terkoneksi langsung ke RNG system. Jadi untuk yang di lapangan
sensor gas detector, kemudian flame detector, dan sebagainya, horizon itu langsung terkoneksi ke sharing system. Dan untuk yang di dalam ruangan itu kita menggunakan ada yang namanya addressable system gitu. Jadi itu sudah sistem terpisah, bukan ranahnya lagi, karena pada saat itu tujuannya kita ingin memisahkan antara bahaya yang ada dalam proses dengan bahaya yang ada di dalam ruangan, karena area bahayanya lain antara yang di dalam ruangan atau yang di dalam office control room dengan yang di lapangan. Jadi kita tidak mau mix, maka dari itu waktu itu kita sistemnya terpisah gitu. Jadi untuk yang di luar kita connect ke FGS, yang di dalam kita connect ke SACP itu, Fire Alarm Control Panel. Tapi ada juga project yang saya tangani itu baik di lapangan ataupun yang di dalam ruangan itu semua terkoneksi di sharing system. Kenapa begitu? Karena ini menurut kesaksian beberapa kawan-kawan operation, SACP atau Fire Alarm Control Panel itu reliability-nya tidak sebesar sharing system. Jadi contoh gampangnya banyak sekali terjadi alarm-alarm yang error. Jadi padahal tidak ada asap, tidak ada api, tahu-tahu alarmnya bunyi itu. Yang mana itu membuat semua orang kaget kan. Ketika alarm bunyi itu pasti orang akan ini, apalagi tidak ada pengumuman bahwa kalau mau ada fire drill, maka orang akan maunya kita harus evakuasi itu. Jadi itu salah satu salah satu pengalaman dari teman-teman yang ada di lapangan. SACP tidak reliable sharing system, makanya mereka nggak mau pakai SACP. Jadi meskipun yang ada di dalam kantor atau di kantor semua terkoneksi di FGS. Kira-kira gitu. Itu semua tergantung dari kita tentukan di live cycle tadi, kita tentukan tadi di awal tadi. Visit kita maunya bagaimana? Apakah kita menggunakan terpisah atau itu menjadi satu sharing systemnya? Dua-duanya punya ini masing-masing, punya keunggulan, pro and cons masing-masing. Kalau pertanyaan yang kedua, tips and trick ya, nanti boleh lah, nanti saya japri aja ke Mas Adit ya. Kita ngobrol langsung. Nanti japri aja. Baik Pak, terima kasih Pak. Oke. Yang sama. Satu jawab ya Mas Adit ya. Iya Pak. Oke, salam sehat semua. Oke, baik. Pertanyaan kedua, silahkan boleh pakai di chat, tapi di chat sepi Mas. Halo, silakan Mas Kolis Fahri. Silakan. Mas Faruk. Wah, ini Pak Kolis, apa kabar Pak Kolis? Alhamdulillah. Mas Faruk, bagus banget penjelasannya. Cuma saya agak melenceng sedikit. Sekarang sudah sudah banyak AI yang beredar dan lagi booming gitu ya. Ada ini nggak, ada standar yang sudah bisa dipakai nggak dalam kontrol sistem untuk AI? Karena kalau saya lihat itu pengambilan data dari field itu menjadi sangat penting, karena nanti data AI itu diakses oleh data dari field itu akan diakses oleh AI, akan dipikirkan oleh AI, kemudian dikasih jawaban gitu. Nah itu juga perlu standar. Apakah sudah ada yang pengetahuannya? Terus terang saya lagi demen sama AI. Saya lagi ke IoT karena nanti datanya dari IoT gitu kan. Iya. Nah itu butuh akses kan, dan itu di level mana gitu yang bisa diakses. Kalau ya saya terus terang aja Pak Kolis, memang saya belum pernah mendesain IPSS yang berhubungan dengan AI, karena AI sendiri, pengetahuan saya itu dia kan belajarnya pun dari informasi yang ada di lapangan itu. Semua data dari lapangan, kemudian semua deviasi lapangan yang ada pun dari operator dikumpulkan jadi satu, dimasukkan ke AI-nya akan belajar dari situ gitu. So far sepanjang pengetahuan saya belum
saya belum pernah dan saya nggak tahu kalau ada standarnya apa namanya AI dalam desain ICSS. Tapi saya pikir ketika spesifikasi, kalau menurut saya pribadi, ketika spesifikasi deviasi di lapangan itu kita serahkan ke AI tanpa tentunya pola pikir AI dengan pola pikir operator sangat berbeda ya. Sense of apa namanya feeling terhadap bahaya antara AI dan operator itu sangat berbeda sekali. Maka saya pikir mungkin kalau saya pribadi saya belum berani untuk mendesain SPSS dengan melibatkan AI, apalagi untuk di level OT ya, di level OT. Kalau di level IT mungkin bisa dipakai, karena di level IT di enterprise itu kira-kira kalau misalnya manajer pengen tahu apa namanya, pengen lihat data trending misalnya 3 bulan terakhir, kemudian minta AI, oke, AI tolong diolah data saya 3 bulan terakhir ini, kalau misalnya saya ingin menciptakan sesuatu dalam beberapa bulan ke depan, kira-kira apa yang perlu saya improve, kira-kira mungkin bisa dipakai di level atas mungkin ya. Tapi kalau di level OT, saya pikir keterlibatan operator atau human masih sangat diperlukan. Baik. Oke, baik. Itu Mas Kalis ya. Oke. Baik, mungkin ini satu pertanyaan dari Mas Beni Saputra karena waktu, jadi satu beri kesempatan lagi. Silakan Mas Beni Saputra. Monggo. Halo, Assalamualaikum Mas Faruk. Ya, halo Pak. Ya, mungkin saya agak awam dengan dunia ini ya, oil and gas. Jadi yang saya mau tanyakan itu sebenarnya ISS ini apa ada kesamaan ya dengan protection system? Kalau misalkan beda itu dari sisi mananya? Dan secara sistem, kalau yang tadi dijelaskan, secara sistem itu kan menggunakan common communication line-nya, seperti itu. Dan bagaimana tingkat kehandalannya? Karena menurut saya oil and gas ini secara protection sistemnya akan lebih tinggi, dari hierarkinya akan lebih tinggi daripada yang lain, industrial yang lain. Itu aja sih. Oke, makasih Mas Beni. Jadi apa namanya, ICSS ini memang kalau di awal tadi saya sedikit jelaskan, memang ada dua bagian utama. Satu BPCS yang fungsinya untuk regulatory control, proses control system. Yang satu adalah untuk safety system. Mungkin ini pertanyaannya dari Mas Beni. Jadi fungsi dari SASS tadi, kalau melihat apa namanya layer of protection, untuk parameter kritikal SIS ini yang bekerja, memang desain SIS itu tidak hanya di dunia oil and gas, ketika kita mau mendesain SIS, sebelum kita desain SIS, kita tadi melakukan segala macam workshop, kita sudah tahu bahayanya, kita sudah tahu safeguardnya seperti apa, maka kita tentukan saya ingin desain safety system yang reliable-nya tinggi gitu. Jadi kalau bahasa orang sebenarnya, saya mau safety systemnya seal 3 misalnya gitu. Jadi saya nggak mau cuma seal non seal atau seal 1, seal 2, saya maunya seal 3. Karena di dalam proses pabrik saya punya loop atau punya parameter yang terkategori sebagai seal 3 loop gitu. Maka saya perlu desain dengan minimum requirement reliability-nya seal 3. Jadi tapi tidak selalu ketika kita mendesain SIS itu karena SIS saya SIS-nya seal 3, nggak selalu. Jadi karena itu semua tergantung dari pabrik yang kita bangun, Mas. Jadi kalau misalnya kita jangan sampai apa namanya pabrik yang kita bangun tidak terlalu kritikal, tidak terlalu berbahaya, tapi kita punya control system yang sangat canggih dan yang sangat reliable gitu. Jadi kita akhirnya ujung-ujungnya mengeluarkan uang untuk mendesain atau membeli safety system yang sebenarnya nggak terlalu diperlukan gitu. Tapi di dunia oil and gas memang maksudnya benar, typically
safety sistemnya yang kita gunakan sistemnya adalah at least minimum filtering system. Jadi sebenarnya meskipun belum ada workshop, tapi kita sudah antisipasi, kita sudah punya banyak sekali pengalaman oil and gas. Untuk platform ini kemungkinan besar akan ada safety loop dengan yang terkategori seperti CO1, CO2 atau CO3. Berdasarkan dari itu, maka dari awal, dari zaman fit, kita sudah tentukan kalau safety sistemnya sudah certified pada itu. Oke, ya ini dibantu jawab juga sama Pak Heidiansyah, ya. Baik. Jadi secara konsep sebenarnya ini adalah protection system, cuma dilihat dari seals-nya, yaitu dia ada 2 of 3 atau kayak gitu-gitu ya, berarti ya. Itu bagian dari IEC 16511 tadi. Kalau kita perlu redundant, kalau sudah redundant, bagaimana coding filosofinya, apakah 3 atau 2 of N atau 1 of 2, itu referensinya bisa dilihat di IEC 16511. Oke, ya. Terima kasih. Ya. Baik, karena waktu ini, terima kasih banyak. Ini menarik sekali dari pembahasan pada webinar kali ini. Jadi, sekali lagi terima kasih kepada Mas Ahmad Farouk ya atas sharing sessionnya. Dan mungkin karena waktu ya, ini kita tepat jam 6, ini kita harus selesai gitu ya. Jadi saya dari BKTF, nih dari Pak Edi dan Pak Ayat, dan para peserta webinar, dan terutama Mas Ahmad Farouk, terima kasih banyak atas sharingnya. Dan mungkin bagi rekan-rekan yang belum ingin bertanya, langsung kontak. Mungkin dari Pak Edi ada kata penutup atau apa? Nggak ada, Pak. Ini sharing yang sangat bagus ini dari Pak Ahmad Farouk. Terima kasih banget. Ini sangat praktikal dan benar-benar kita dapat informasi dari project management yang kira-kira journey-nya kira-kira demikian untuk mendesain sistem integrated protection system plus safety system yang baik gitu kira-kira. Terima kasih banyak. Baik, makasih banyak. Kita akhiri untuk webinar kali ini. Jadi jangan lupa untuk webinar berikutnya ya Pak Heidiansyah, kita akan menghadirkan rekan-rekan alumni juga untuk sharing session. Baik, kita akhiri untuk pertemuan webinar kali ini. Tetap semangat, jaga kesehatan. Aku kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak. Saya mau surat dulu. Terima kasih banyak, Pak Rir.